warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua terus belajar untuk bersyukur terhadap kenikmatan yang senantiasa datang kepada kita semua. Terutama pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di rumah, di antara rumah-rumahnya yang mulia ini. Tidak lain kita berkumpul tentunya memiliki tujuan yang sama, harapan yang sama, doa yang sama untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridwannya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema, buah dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ada yang namanya Islam dan ada yang namanya iman. Islam itu punya rukun, iman punya rukun. Sama di antara kedua halnya, persamaannya adalah mengharuskan ada dua hal ini dalam kehidupan kita. Islam dan iman, dua kata yang tidak bisa dipisah. Ketika seseorang sudah berislam, maka dia wajib untuk beriman. Demikian juga halnya ketika seseorang sudah beriman, insya Allah dia sudah menjadi seorang muslim. Dua hal yang senantiasa berhubungan erat. Lalu apa perbedaannya antara rukun Islam, rukun iman? Ada yang bisa jawab? Gampang jawabnya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Beda kan? Itu jawaban ya simple ya. Tapi rukun Islam dan rukun iman memiliki perbedaan. Kita lihat rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada para nabinya, iman kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Ada 6. Apabila kita melihat kepada 6 rukun ini, itu semuanya adalah amalan hati. Amalan hati yang kita imani itu adalah hal-hal yang tidak nampak. Allah, apakah nampak? Tidak. Malaikat, apakah nampak? Tidak. Rasul, tidak. Kitab Al-Quran nampak. Injil, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa tidak nampak. Yang tidak nampak wajib kita iman. Hari akhir nampak. Alam kubur, kuburan nampak. Alamnya nggak tahu kita bagaimana bentuknya. Takdir besok hujan, takdir kita ngapain besok nggak nampak. Berarti rukun iman ruangnya adalah hati.
keyakinan, pembahasan hati. Nah, adapun Islam, rukun Islam itu adalah perkara yang zahir. Rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka harus diucapkan, harus diperdengarkan, zahir, nampak, dinampakkan. Salat, para muazin, hayya 'alas shalah, dinampakkan. Kaum laki-laki berduyun-duyun dari rumahnya dengan memakai bentuk seorang muslimnya ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Nampak. Zakat. Zakat itu ada harta tertentu, ada waktu tertentu. Orang yang menerimanya pun tertentu. Nampak, ada waktunya. Zakat. Puasa bulan Ramadan, nampak, ada bulannya. Bahkan dilihat ketika datang hilal masuk bulan Ramadan. Nampak. Berhaji, ada tempatnya, ada talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Nampak. Rukun Islam membahas perkara-perkara yang zahir, nampak. Maka kalau ada sebagian orang yang alasannya salat jamaah ke masjid tidak mau dengan alasan apa? Mengajari, mengimami, dan salat harus dinampak karena dia merupakan rukun Islam, perkara yang zahir. Ini perbedaannya. Kalau Islam dan rukun Islam itu adalah perkara yang zahir, dinampakkan. Adapun perkara iman itu perkara batin, perkara keyakinan. Baik, sedikit info tentang perbedaan rukun iman dengan rukun Islam. Baik, rukun iman itu ada 6, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Hadis Jibril, tadi Islam. Hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi." Engkau beriman kepada Allah. Baik, rukun iman yang pertama kali adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu setelah rukun iman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memiliki tujuan. Allah tidak membuat, Rasul tidak memerintahkan, ya, bahwasanya rukun Islam itu yang pertama malaikat, yang pertama adalah kitab, tidak. Tapi rukun Islam yang pertama adalah iman kepada Allah. Kenapa? Karena rukun iman kepada Allah itu adalah pondasi. Pondasi. Maka pertama kali ilmu yang kita pelajari adalah bagaimana ma'rifah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengannya. Iman itu akan terbentuk dengan cara kita belajar. Dengan cara kita belajar, kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu itulah yang akan menguatkan keimanan kita. Maka kesempatan malam hari ini kita akan sedikit melihat kepada buah dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kedua, kita meyakini bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Kedua. Ketiga,
kita meyakini bahwa Allah itu menguasai alam semesta. Yang terakhir, yang keempat, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi. Ini adalah 4 hal yang terkait dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini Allah itu ada, meyakini Allah punya nama-nama dan sifat, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa alam semesta, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi. Ketika 4 hal ini sudah kita ilmui, maka akan benar wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kita akan bahas secara ringkas tentang 4 hal ini. Iman kepada wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Dari mana? Dari Al-Quran. Orang ateis, PKI, komunis yang meyakini tidak ada Tuhan, mereka berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika keyakinan itu akan timbul ketika dilihat, dirasakan, bisa dipegang, bisa dicium. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba. Ini keyakinan orang ateis. Maka mereka berkeyakinan tidak ada Tuhan. Karena mereka meyakini sesuatu Tuhan itu harus ada bentuk, bisa dilihat. Kita tanyakan kepada, iya, kalau kalian meyakini tidak ada Tuhan, bahwasanya kalian yakin tidak ada akal, bagaimana jawaban mereka? Kalau mereka tidak meyakini adanya akal, mereka orang gila berarti. Pasti mereka menjawab, ada, kami yakin adanya akal. Dari mana engkau tahu? Sedangkan akal yang ada pada dirimu itu tidak bisa engkau lihat. Siapa yang bisa melihat akal? Tidak bisa. Akal itu ada pada diri manusia, tapi tak seorang pun melihat bagaimana bentuk akal. Tapi dia ada, senantiasa bersama kita. Ada akal. Kalau kita belah kepala, kelihatan nanti. Beda, itu bukan akal, tapi otak. Oke, kalau keyakinan semacam itu, kerbau punya otak. Apakah sama antara otakmu dengan otak kerbau? Tidak mau lagi dia disamakan. Sehingga bingung dan bingung. Nah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ada itu dengan reaksinya. Kita mengetahui bahwasanya adanya akal, adanya dengan apa? Reaksinya akal tersebut. Ya, sebabnya, pengaruhnya. Apa bentuk kalau kita mengetahui adanya akal? Tanya aja dia. Sudah makan? Belum. Itu menunjukkan dia punya akal. Siapa nama kamu? Abdullah. Itu menunjukkan dia punya akal. Nah, akal itu ada ketika dia punya reaksi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diketahui wujudnya Allah itu dengan tanda-tandanya, ayat-ayatnya. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2. Ayat syar'iyah berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat kauniyah berupa alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, tidak usah kita melihat kepada langit, bumi terlalu jauh. Lihatlah kepada diri kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan,
wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini yang senantiasa berada di sekitarmu itu ada tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, lihatlah kepada diri-diri kalian, itu ada tanda-tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita melihat kepada diri kita. Kita bisa melihat, kita bisa bernapas, kita bisa hidup, kita bisa berbagai macam bentuk keajaiban-keajaiban tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda-tanda. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu diakui. Iblis mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, iblis ketika dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, ingkar dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dalil bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak sekali. Akal yang sehat. Ya, kemudian fitrah. Fitrah itu ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir mereka dengan fitrahnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian his, indra, ya, bisa dilihat dengan tanda-tandanya tersebut. Ya, sebagai salah satu kisah bahwasannya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, inna a'rabiyan dakhala yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Ada orang Arab Badui datang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Faqala, maka orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal. Ya Rasulullah, telah habis, telah kering tanaman-tanaman, harta-harta kami telah kering semuanya. Ya, makhluk-makhluk sudah kepada kelaparan. Pada Allah lana, tolong doakan kami ya Rasulullah kepada Allah. Farafa'a yadayhi da'a fasarat sahab amsal jibal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Anas, langsung datang awan sebesar gunung. Falam yanziru an minbarihi hatta ra'aitul matar. Kata Anas, belumlah Nabi SAW turun dari mimbarnya, hujan sudah turun sampai jenggot beliau lebat basah karena hujan tersebut. Ini sahabat Anas menceritakan, Nabi berdoa langsung datang awan sebesar gunung, langsung hujan. Tidak mungkin Anas bohong. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah, menunjukkan Allah itu mengatur, mengijabahi doa, mengabulkan doa. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh para sahabat, dikabarkannya kepada kita. Ya, kemudian datang lagi pada Jumat yang kedua. Maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tahaddamal bina, telah hancur rumah-rumah kami, wa gharaqal mal, telah tenggelam juga harta-harta kami. Pada Allah lana, doakan kembali kami ini kepada Allah. Farafa yadaihi, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berilah hujan ini berkah, jangan kau jadikan hujan ini sebagai azab. Maka kata Anas, fama yashiru ila nahiyatin illa farajat. Nabi SAW tidaklah menunjuk ke suatu arah melainkan awan itu pindah ke arah tunjukan Nabi SAW. Ada yang mengatur, ada yang menurunkan hujan dan seterusnya. Ini salah satu bentuk dalil bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada. Baik. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujud, ada. Kedua adalah kita mengimani, meyakini Allah punya nama. Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama? Di dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang nama-namanya yang maha indah. Di dalam nama-nama itu ada sifat-sifat yang terpuji lagi maha sempurna. Kita lihat di setiap lembar Al-Quran, di setiap halamannya itu pasti kita temukan 1, 2, 10 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap lembaran-lembaran Al-Quran itu ada nama Allah, supaya kita terus mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kenal, maka keimanan kita akan semakin besar kepadanya. Karena kita tahu nama Allah itu adalah nama yang maha indah. Tidak ada nama makhluk menandingi keindahan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, walillahi asmaul husna. Hanya milik Allah asma, nama-nama yang puncak daripada keindahan. Maka Masya Allah, ya, Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Sebagai contoh, kita buka lembaran pertama dari Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah. Kita buka. Apa yang kita baca dulu sebelum baca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama di situ? Bismi Allah, dengan menyebut nama Allah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3. Bismillahirrahmanirrahim baru kita baca ini sudah 3 nama. Dan setiap nama itu memiliki arti yang sangat indah. Allah, apa arti nama Allah? Apa Pak? Arti nama Allah itu apa? Yang disembah. Allah. Iya. Allah itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, dengan penuh kecintaan, pengagungan dan peninggian, kemuliaan. Itulah Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hadirkan kecintaan, hadirkan pengagungan, hadirkan kemuliaan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau dalam bahasa kita dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim apa? Penyayang. Apa beda antara pengasih dan penyayang? Beda. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, pengasih. Kalau kita lihat makna Ar-Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, pemberi rahmat yang luas. Allah beri semua, Allah kasih semua, siapapun makhluknya. Mau dia beriman, tidak beriman, Allah kasih dia. Orang kafir, Allah kasih? Allah kasih. Allah kasih apa mereka? Kehidupan. Bukan harta saja. Yang lebih apa? Kehidupan. Allah biarkan dia hidup, bisa bernapas, bisa sehat, harta, makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, Allah kasih. Itu Ar-Rahman namanya. Ar-Rahim, apa Ar-Rahim? Penyayang. Allah itu penyayang. Kepada siapa Allah Tabaraka wa ta'ala penyayang? Allah katakan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah itu penyayang sekali dengan orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu lebih. Dia diberi Ar-Rahmannya, artinya dia diberi, dikasih. Orang beriman juga kan dikasih hidup, dikasih harta, dikasih tempat tinggal. Di dunia Allah sempurnakan dia. Di dunia Allah cukupi dia. Di akhirat Allah sayangi dia dengan masuk ke dalam surga. Orang kafir cuma diberikan di dunia. Di akhirat tidak. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita senantiasa ingat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah satu-satunya zat yang kita ibadahi
Jangan lupakan. Kedua, Ar-Rahman itu Allah beri kita senantiasa dengan pemberiannya kepada kita semua. Ar-Rahman itu Allah tabaraka sayangi kita semua. Masya Allah, sempurna. Di dunia sampai akhirat kita telah dikhabarkan bahwasanya begitu. Berarti kita apa? Yakini, imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama, punya sifat. Setiap nama itu pasti mengandung sifat. Ya, itu baru satu ayat bismillah. Belum lagi ayat yang kedua. Apa ayat kedua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa nama di situ? Ada berapa nama di situ? Alhamdulillah, satu. Lillah, hanya milik Allah. Rabb itu Rabb, itu nama juga. Iya, luar biasa. Luar biasa. Ketika kita buka lembaran-lembaran itu, perhatikan di situ ada nama Allah yang kita lewati. Allah sedang memperkenalkan kepada dirinya, kepada kita tentang nama-namanya. Dan nama-nama Allah itu indah sekali. Sifat-sifatnya terpuji lagi maha sempurna. Ya, ketika kita sering membaca, memahami, memaknai nama-nama Allah, sifat-sifatnya, maka nanti akan ada buahnya dalam kehidupan kita. Iya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengimani Allah itu ada, ya, kita imani juga bahwasanya Allah itu punya nama, punya sifat, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta. Allah menguasai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai alam semesta ini. Mengapa Allah tabaraka wa ta'ala menguasai? Karena Allah yang menciptakan alam semesta. Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan, Allah tabaraka wa ta'ala atur, Allah tabaraka wa ta'ala miliki. Karena Allah menciptakan, mengaturnya, memiliki, berarti Allah yang berkuasa di atas muka bumi ini. Maka kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas alam semesta ini, dan alam itu termasuk kita, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Ya, tidak akan pernah merasa khawatir. Tenang dia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya pasti memberikan kebaikan kepada hambanya. Kalau Allah tabaraka wa taala yang berkuasa, salah satu hikmah kita meyakini bahwasanya Allah yang berkuasa, berarti kita harus tunduk dan patuh kepada aturannya. Nanti salah satu bentuk buah daripada keimanan kita kepada Allah itu apa? Tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus tunduk dan patuh? Karena kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini diatur oleh Allah. Kita ini dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Mau apa kita? Mau membangkang? Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita. Iya. Maka salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah apa? Kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Iya. Yang keempat, kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja sesembahan yang berhak untuk kita sembah. Ditutup dengan yang keempat ini, kita yakini bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Kenapa? Karena Allah wujud. Allah punya nama-nama yang sempurna, indah, lagi maha terpuji. Allah tabaraka wa ta'ala yang menguasai, menciptakan, mengatur, memiliki kita. Oleh karenanya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tercipta ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka buah yang terakhir ini adalah inti dari kehidupan kita. Memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah hakikat penghambaan yang kita ikrarkan 17 kali minimalnya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Masya Allah. Nah, ini hendaknya kita terus memahami hakikat kehidupan kita supaya kita benar-benar mengerti, ya, apa tugas kita, apa kewajiban kita hidup ini. Ya, jangan sekedar kita menuntut hak, tapi kita juga memberikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu 4 tingkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi apa? Kita meyakini Allah ada. Kedua, kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ketiga, kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai alam semesta. Keempat, kita meyakini hanya Allah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Baik, dari sini akan kita raih buah yang istimewa dari keimanan kita kepada Allah. Pertama, buahnya adalah kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah karena kita yakin Allah ada, Allah hidup. Sebagaimana tadi ayat yang kita dengar, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah senantiasa hidup. Berarti kalau kita minta kepada Allah, beri. Senantiasa Allah dengar dan Allah beri. Kalau kita kan, kalau minta kepada makhluk, kadang kalau kita datang ke rumahnya, mungkin dia nggak ada di rumah. Kalau kita telepon dia, mungkin lagi nggak aktif nomornya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa hidup, senantiasa mendengar, mengetahui. Maka kalau kita sudah mengenali Allah itu ada, punya nama sekaligus sifat, Allah itu menguasai, memberi rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mengatur kehidupan kita, maka apa? Ibadah kita ini, tawakal kita ini hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Kita yakin. Iya. Berarti tawakal kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bertawakal kepada makhluk. Boleh tidak kita bertawakal kepada makhluk? Bersandar kepada makhluk boleh? Minta kepada makhluk boleh? Boleh. Kapan boleh? Ketika makhluk itu hidup, masih hidup. Berarti kepada orang mati tidak boleh. Kedua, setelah dia hidup, ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Dia jauh dia di Saudi sana, tapi ada telepon yang bisa menghubungkan permintaan kita kepadanya. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga, kapan boleh? Ketika dia mampu. Syarat yang keempat, ketika dalam hal yang diizinkan oleh syariat. 4 syarat ini diperbolehkan minta bertawakal kepada makhluk. Nabi saja 100 ekor unta, 60 Nabi memotong dengan tangan beliau sendiri. Enggak kuat lagi Nabi, karena Nabi juga manusia. Beliau serahkan kepada Ali yang ke-40. Nabi bersandar, minta pertolongan kepada Ali. Ali hidup, Ali hadir di hadapan Nabi, dan Ali mampu, dan dalam segala yang diperbolehkan, minta dipotongkan, sembelihkan. Iya. Berarti di sini minta pertolongan, bertawakal kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu diperbolehkan. Ketika sudah terpenuhi syaratnya, boleh berarti kan minta. Tapi kata para ulama, jangan terlalu sering minta kepada
makhluk. Kenapa? Pertama, karena bisa mengurangi tawakal kita kepada Allah. Tenang, kita punya bos, bosnya ramah, bosnya dermawan, pemaaf. Tenang, tenang. Mengikis nih ketergantungan dia kepada Allah, mulai kepada makhluk. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, terlalu seringnya kita bergantung kepada makhluk, walaupun boleh, ya, akan membuat hina. Karena orang yang meminta itu terkadang hina. Ketiga, bisa menyakiti hati orang yang dimintai pertolongan. Mungkin dia dimintai pertolongan sekali bisa bantu, 2 kali bisa bantu, ketiga kita tidak hati orang, ya. Nah, di sini ya, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Buah yang pertama adalah menuntut kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada sesuatu yang tidak memiliki arti. Contoh, bertawakal kepada jimat. Tahu jimat ya? Iya. Jimat itu bisa dikalungkan, bisa digantungkan. Jimat itu isinya Al-Quran, Ustaz. Ya, Al-Quran itu untuk dibaca dan diamalkan, bukan untuk dilipat dan untuk digantungkan. Kan begitu. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, kemanapun, apapun kondisi kita, kita pasti akan memiliki dada yang lapang. Yakin Allah pasti memberi, menolong. Tapi kalau kita bertawakal kepada tadi jimat, ketika jimat itu ketinggalan di rumah, waduh, pasti kan ada perasaan, aduh, tidak tenang hidupnya. Ya, ini buah yang pertama. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Tunduk dan patuh kepada apa? Kepada aturan. Aturan itu beda dengan takdir. Ya, aturan Allah itu berbeda dengan takdir. Kepada takdir itu kita pun harus tunduk. Aturan Allah kita pun harus tunduk. Apa sih aturan Allah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan dalam beragama. Dalam kehidupan kita ini, Allah atur kita. Dan setiap aturan-aturan itu ketika kita perhatikan, kalau berupa perintah pasti mengandung kebaikan. Kalau berupa larangan pasti mengandung kerusakan. Kita perhatikan aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sholat. Pasti baik itu sholat. Ya, Allah Tabaraka wa taala perintahkan kepada kaum wanita untuk apa? Untuk memakai jilbab. Allah berfirman melalui lisan nabinya, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab sampai ke dada-dada mereka. Nah, siapa yang mendengar ayat ini pertama kali? Para sahabiah, para wanita di masa Nabi. Bagaimana bentuk ketundukan mereka kepada perintah Allah ini? Mereka langsung menutup kepala-kepala dan tubuh-tubuh mereka. Apa yang mereka dapatkan? Hordeng, spray, karpet, taplak meja. Langsung mereka tidak menunggu nanti searching dulu. Mungkin ada mode-mode yang bahan-bahan yang warna-warna yang enggak. Begitulah bentuk ketundukan ketika sudah memiliki kekuatan terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, sedihnya luar biasa. Karena bagi Ummu Salamah, suaminya ini adalah orang yang sempurna.
lelaki, satria, penyabar, pengertian, ada semua sifat-sifat yang diinginkan oleh Ummu Salamah. Meninggal dunia, sedihnya luar biasa bagi Ummu Salamah. Tapi ketika datang Nabi SAW, Nabi ajari dia untuk membaca doa. Doanya doa istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlibhu khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini. Gantilah musibahku ini dengan hal yang lebih baik. Karena ini adalah petunjuk Nabi. Sedangkan Ummu Salamah yang meyakini Ummu Salamah adalah lelaki yang terbaik menurutnya. Dia baca doa ajaran Nabi itu. Dia baca. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa itu. Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Kira-kira Abu Salamah dengan Rasulullah lebih baik mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ummu Salamah adalah suami itu adalah yang terbaik, tapi Allah lebih tahu untuk orang-orang yang bersabar dan apa? Dan dia tunduk dan patuh kepada perintah Nabi-Nya. Nabi perintahkan untuk baca doa ini, dia lakukan. Ya, demikian juga ketika Zainab ibn Jahsh. Tahu ya Zainab ya? Zainab itu adalah wanita yang tercantik, berdarah biru, kaya raya, tidak laki-laki itu sangat menyukai, mengaguminya. Tiba-tiba suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Tentunya keluarganya sangat senang. Rasulullah SAW bertamu ke rumah mereka. Makanya Abdullah bin Jahsh, saudara daripada Zainab, bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerak?" Kata Rasulullah, "Kami datang ke sini untuk melamar Zainab." Luar biasa senangnya. Ternyata Rasulullah melamar Zainab. Tapi bukan titik sebenarnya, ada koma. Tapi Zainab itu bukan untuk saya nikahi, tapi akan saya nikahkan ke putra saya. Dulu masih putranya ya, Zaid bin Harithah. Siapa Zaid ini? Seorang budaknya Khadijah. Karena betul-betul berkhidmat kepada Khadijah. Khadijah berpesan, "Jangan kau jual Zaid. Aku sangat menyukai dia." Khadijah meninggal dunia, sebagai bentuk amanah diangkatlah Zaid ini menjadi putra. Turun dari langit sebuah larangan untuk mengangkat anak. Ya. Dihapuskan syariat untuk mengangkat anak. Jadi singkat cerita, Zaid ini ingin dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Zainab. Zainab wanita cantik, ya, berdarah biru, kaya raya. Zaid budak hitam, dinilai manusia tidak ada artinya. Ingin dinikahkan. Bagaimana komentar keluarganya, termasuk Abdullah ibn Jahsh? "Oh, kalau begitu ya Rasulullah, nanti dulu deh. Kami rembukan dulu dengan keluarga." Rembukan. Ini penolakan. Datanglah Abdullah ibn Jahsh kepada menemui adiknya, saudarinya Zainab. Zainab, Rasulullah datang kepada keluarga kita, ingin nikahkan putranya Zaid kepada. Apa kira-kira komentar daripada Zainab? Iya, ya saudaraku, ya wahai anak ayahku, itu saudaraku ya. Kalau yang datang itu adalah Rasulullah SAW, kalau itu perkaranya dari Rasulullah SAW, ya berarti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya. Kalau begitu, aku terima lamaran itu. Masya Allah, ini hati yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabat meyakini Allah ada, Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Allah Tabaraka wa Ta'ala menguasai, mengatur, ya. Oleh karenanya ibadah mereka pasti ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diterimalah lamaran Rasulullah itu, menikahlah mereka berdua antara Zainab bin Jahsh kepada Zaid ibn Harithah. Menikah
Masya Allah. Malam pertama terjadi dan Zaid tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Karena Zaid mengerti tentang keadaan dirinya, seorang budak. Ya, dari sisi manusia hitam, budak rambut keriting Ethiopia. Zainab kaya raya, berdarah biru, cantik luar biasa. Lalu dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Ya, maka turun kembali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi. Perintahkan kepadanya untuk talak. Setelah habis masa idahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjadi wali menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Luar biasa. Karena ketundukan, karena kepatuhan kepada apa? Kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Maka Zainab itu adalah madu yang luar biasa. Saingan terberat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu cemburu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah keluar lagi. Ke Zainab lagi nih, cemburu. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, ya tiba-tiba ada yang mengantar makanan, dibukakan oleh Aisyah. Dari mana nih? Dari Zainab. Dibantingnya makanan itu, piring itu, cemburu. Jadi menunjukkan bahwa Masya Allah, ya, keutamaan Zainab di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu para istri-istri itu sering berbangga-bangga, aku begini di hadapan Nabi, aku begini, aku begini. Apa kata Zainab? Diam kalian. Diam. Kalian menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui perantara wali-wali kalian. Adapun aku, Allah yang langsung menikahkan aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akibat apa? Ketundukan dan kepatuhan kepada aturan-aturan Allah. Demikian juga kita, ketika sudah mengakui aku beriman kepada Allah, amantu billah, tunduk kepada aturan-aturan. Tunduk, karena aturan Allah itu pasti baik, pasti baik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir daripada buah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Kita pasti mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Maka ketika kita pertama bertawakal hanya kepada Allah, pasti ada kelapangan dalam dada kita, yakin dalam beribadah, yakin di dalam beramal. Yakin karena kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di akhirat kita pasti akan mendapatkan surga dengan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, ya, buahnya kita bertawakal kepada Allah. Kalau di antara manusia masih ada bertawakal kepada selain Allah, itu berarti keimanannya kepada Allah masih dipertanyakan. Kalau ada orang yang tidak patuh, tidak tunduk kepada aturan-aturan Allah, sering bangkang, disuruh sholat nggak mau sholat, suruh pakai jilbab nggak mau pakai jilbab, berarti ada dipertanyakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bentuk dari apa? Buah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sampai sini bahasan kita tentang bagaimana thamaratul jalilah, buah yang mulia dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang sudah azan. Ya, tadi sampai di saja ya. Baik, ada yang ingin tanyakan atau langsung azan saja, monggo. Azan saja ya. Kerana azan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengembalikan semua permasalahan-permasalahan kita, memohon kepadanya, dan hanya kepada Allah kita meminta taufik kepadanya supaya kita diberikan jalan yang lurus. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.